Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan Pranajaya terancam dikembalikan ke ruang bawah tanah. Akankah Wiro akan diam saja? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Habis berkata demikian, setan darah pertama lentingkan kelima jarinya ke muka. 5 larik sinar merah menyambar ke arah 5 bagian tubuh Wiro Sableng. Inilah ilmu totokan jarak jauh bernama totokan 5 jari yang sangat lihai sekali. Pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Sekali melompat ke samping, 5 sinar totokan itu dapat dihindarkannya sekaligus. Ini membuat setan darah pertama menjadi gusar. Punya sedikit ilmu saja hendak diandalkan, ejeknya. Aku mau lihat sampai di mana kejayaanmu, bocah konyol. Serentak dengan itu, setan darah pertama melompat dari kudanya. Silakan, turunkan dulu kunyuk di bahumu itu, kata setan darah pertama. 3 setan darah, meski kau seorang bejat yang sebenarnya tidak pantas hidup di dunia ini, tapi aku tak punya permusuhan denganmu. Harap minggir berjalan. Apa moyangmu? Teriak setan darah pertama. Lekas, turunkan pemuda itu. Dalam 1 jurus, nyawamu pasti akan minggat dari badan. Sebenarnya, Wiro bukan tak mau baku hantam dengan manusia terkutuk ini, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Sekar dan mesti mencari gadis itu, maka sekali ini diusahakannya untuk menghindari pertempuran. Tapi agaknya si muka kepiting rebus tak memberi kesempatan terhadapnya, dan ini membuat murid Eyang Sinto Gendeng itu mulai luntur pula kesabarannya. Hei, iblis muka merah, bentak Wiro Sableng. Untuk menghadapi kau, kenapa mesti susah-susah turunkan tubuh kawan kau ini segala, hah? Mendidihlah darah setan darah pertama. Seumur hidupnya, tak pernah dia mendapat kehinaan seperti demikian. Kalau begitu, kalian akan sama-sama, teriaknya lantang. Setan darah pertama kebutkan kedua lengan jubahnya. 2 angin merah yang amat dahsyat menduru ke arah Wiro Sableng. Wus, wus. Dalam jarak 2 tombak saja, panasnya sudah memerikan kulit. Awas Wiro, pukulan itu beracun, membisik Pranajaya, lalu tambahnya. Manusia ini bukan sembarangan, ilmunya tinggi. Lebih baik kau sandarkan aku ke pohon sana. Tak usah khawatir sobat, jawab Wiro. 1 tombak, 2 larikan sinar merah itu menyambar ke arahnya. Dengan membentak nyaring,
Pendekar 212 berkelebat. Tubuhnya lenyap dari hadapan setan darah pertama. Kaget setan darah pertama bukan main-main. Tak tahu dia gerakan kilat apa yang dipergunakan oleh si pemuda lawannya. Hingga lebih cepat dari kejapan mata, pemuda itu sudah lenyap dari pemandangannya. Cepat-cepat dia membalik. Wiro dan Prana dilihatnya sudah berada di pintu samping. Kamu lari kemana? Berdebah. Bentak setan darah pertama dan memburu dengan cepat, seraya lancarkan satu jotosan jarak jauh yang hebat. Serangan ini membuat murid Eyang Sinto Gendeng melompat ke samping lalu membalik. Hei, iblis muka merah. Kali ini aku tak ada waktu untuk melayanimu. Kelak di lain hari kita bakal berhadapan kembali. Cis, cuma nyawamu yang bisa pergi dari sini. Teriak setan darah pertama. Dia memburu lagi, tapi langkahnya terhenti. Wiro telah melepaskan satu pukulan yang mendatangkan angin yang amat hebat, membuat pasir di halaman itu menggebu laksana kabut tebal menderu ke arah setan darah pertama, membuat pemandangannya tertutup. Ketika dia menerobos kabut pasir itu dengan cepat, Wiro Sableng dan Pranajaya sudah lenyap. Setan darah pertama menyumpah habis-habisan. Esek. Orang-orang yang berada di tengah jalan cepat-cepat menghindar ke tepi sewaktu setan pikulan memacu kudanya dengan kecepatan yang luar biasa. Debu beterbangan di belakang diterpa oleh keempat kaki kuda tunggangan manusia bertubuh kate itu. Seorang pejalan kaki berkata pada kawannya di tepi jalan, lihat, si kate kepala gundul itu membawa seorang perempuan lagi. Iya, parasnya cantik sekali, saut kawannya. Diangkatnya bahunya lalu berkata lagi, manusia dajjal itu rupa-rupanya tak pernah bosan dengan perempuan. Di gedungnya sudah belasan perempuan yang jadi peliharaannya. Kini satu lagi bakal menjadi korban kebejatan nafsunya. Kasihan perempuan itu. Aku sangat menyesalkan Baginda. Beliau, laki-laki itu tak meneruskan kata-katanya karena di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda. Keduanya berpaling. Ini lagi, kata laki-laki tadi perlahan. Begundal-begundal Baginda, mereka tidak ada beda dengan si setan pikulan. Dua penunggang kuda itu berlalu dengan cepat. Mereka bukan lain dari si setan darah kedua dan ketiga yang tengah mengejar setan pikulan. Di sebuah gedung kecil di pinggiran kota raja, Munding Sura alias setan pikulan menghentikan kudanya. Manisku, kita sudah sampai, katanya seraya mendukung Sekar dan melompat dari kudanya. Di ruang dalam, 3 orang perempuan muda yang cantik-cantik tengah duduk berbicara. Mereka adalah sebagian dari peliharaan-peliharaan setan pikulan. Ketiganya memandang pada setan pikulan dan perempuan yang ada dalam dukungannya. Mereka tak berkata dan tak berbuat apa-apa selain hanya memandang. Dan di dalam hati masing-masing, mereka sudah tahu apa yang bakal dialami perempuan yang dibawa setan pikulan itu. Ketika mereka melihat laki-laki itu melangkah menuju ke kamar di ujung ruangan. Kemudian, pintu kamar itu pun tertutup. Di dalam kamar, setan pikulan menutupkan pintu dengan tumit kakinya. Dengan tertawa mengekeh-ngekeh, manusia ini membaringkan Sekar di atas tempat tidur. Kemudian, dia melangkah ke meja dan meneguk tuak dari dalam sebuah kendi. Minuman keras ini dengan serta-merta menghangati tubuh dan menambah gelora nafsu terkutuk setan pikulan. Dengan memegang kendi di tangan, dia melangkah kembali ke tempat tidur dan duduk di samping Sekar. Parasmu yang cantik basah oleh keringat dan debu. Biar aku bersihkan ya, kata setan pikulan. Lalu dengan tangan kirinya diusapnya kening serta pipi Sekar. Gadis ini
memaki dalam hati. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Dia tak bisa membuka mulut ataupun menggerakkan anggota badannya karena telah ditotok. Cuma mimik mukanya yang menyatakan demikian. Setan pikulan meneguk tuaknya kembali. Kau tentu haus ya. Setan pikulan mengedipkan matanya beberapa kali. Gawat, akankah Sekar akan bernasib buruk di hadapan setan pikulan? Semoga saja tidak. Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.